Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Jumat 18 Juni tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, karena banyak orang bermegah-megah secara duniawi, aku pun mau bermegah. Jika orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku pun seperti orang bodoh, kukatakan berani juga. Mereka orang Ibrani, aku juga. Mereka orang Israel, aku juga. Mereka keturunan Abraham, aku juga. Mereka pelayan Kristus, aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeripayah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeripaya dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan haus. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Di samping banyak hal lain lagi yang tidak disebutkan, masih ada urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat akan merusakkannya dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Harta Terindah dalam Hidup. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus dalam Injil hari ini berkata, "Di mana hartamu berada, di situ pula hatimu." Saudara-saudari terkasih, menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, apakah yang kita cari di dunia ini? Sampai seberapa banyak kita merasa itu cukup? Sampai seberapa lama kita akan berpegang pada sesuatu dan kita takut melepaskan itu? Seberapa berani kita melepaskan apa yang menjadi kenyamanan kita di dunia ini dan mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita? Kita akan menemui banyak hal di mana kita harus memilih di antara mengumpulkan harta di dunia
memberi waktu kita ke tempat kita bekerja, atau terus ingat bahwa kemampuan kita, apa yang berhasil kita raih, dan berkat yang kita terima saat ini adalah titipan Tuhan. Benarlah perkataan Tuhan Yesus dalam Injil hari ini, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Jika kita menempatkan harta duniawi di atas segalanya, disitulah hati kita, hidup kita, dan prioritas kita berada. Saudara-saudari terkasih, saat ini kita diajarkan oleh Tuhan untuk belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Dengan menjadikan Tuhan sebagai sesuatu yang berharga dalam hidup kita, pastinya hati kita, seluruh hidup kita, kerinduan dan prioritas kita akan mengarah kepada Tuhan. Pertanyaan besar juga ditanyakan kepada hati kita saat ini. Apakah yang kita mau dalam hidup ini? Dan apakah yang membuat hidup kita berarti? Apakah yang menjadi harta terindah dalam hidup kita? Saudara-saudari terkasih, harta atau kekayaan duniawi kerap membuat orang lupa diri dan menghalalkan segala cara untuk memperolehnya. Tuhan Yesus dalam Injil hari ini menghendaki kita untuk berlomba-lomba mengumpulkan harta surgawi dan bukan harta duniawi. Karena harta duniawi tidak dibawa mati, sedangkan harta surgawi merupakan bekal kita dalam memperoleh kebahagiaan kekal. Jika harta dunia lebih berbentuk materi, maka harta surgawi lebih kepada tindakan nyata kita yang hidup dalam ketaatan kepada perintah Tuhan Yesus. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus menghendaki kita untuk berlomba-lomba mengumpulkan harta surgawi dan bukan harta duniawi. Karena harta duniawi tidak dibawa mati, sedangkan harta surgawi merupakan bekal kita dalam memperoleh kebahagiaan kekal. Jika harta dunia lebih berbentuk materi, maka harta surgawi lebih kepada tindakan kita yang hidup dalam ketaatan kepada perintah Tuhan Yesus. Setiap tindakan baik yang kita perbuat menambah kekayaan kita di surga. Maka semakin banyak kita melakukan perintah Tuhan Yesus, maka semakin besar pula harta kita di surga. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini kita juga diingatkan bahwa mata adalah pelita tubuh. Mata bisa mengontak pikiran dan hati kita. Apa yang dilihat oleh mata bisa begitu cepat direspon ke pikiran dan hati kita. Ketika pikiran dan hati sudah turut campur tangan, maka orang akan berbuat sesuatu. Ketika melihat barang orang lain, timbul rasa iri dan ingin memilikinya. Saudara-saudari terkasih, kita bersyukur kita diberikan mata yang bisa melihat. Akan tetapi, hendaknya mata kita dijaga, jangan sampai karena mata hidup kita tersesat. Tuhan Yesus mengajak kita untuk menjaga mata kita agar menjadi pelita tubuh yang terang, sehingga kita pun menjadi terang. Saudara-saudari terkasih, semoga mata dan seluruh kehidupan kita mengarah kepada Kristus. Karena dengan memiliki Kristus, kita memiliki harta terindah dalam hidup. Semoga demikian. Amin.